Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts ala kulli insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah MIAS 3 Siak, kepada asatidzah MIAS 3 Siak yang kita hormati, serta anak-anakku semuanya yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita bisa bermuajah bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita pada kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dua kalinya salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena dengan mengharap syafaat beliau semoga kita semua besok di yaumil qiyamah disyafaati oleh beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, sudah kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Dalam sejarah bahwasanya Al-Quran itu turun dua kali. Yang pertama yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara serentak, kemudian dari langit diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, harapan Bapak semoga kita semuanya ya, mendapatkan berkah daripada Al-Quran. Itu yang kita peringati sebagai nuzulul Quran, itu turunnya ayat pertama kali di Gua Hira. Kalau turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah, itu adalah dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dikatakan Allah dalam Al-Quran adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Baiklah anak-anak dari semuanya, di sini Bapak akan mengambil tema tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di dalam hadis Nabi bersabda bahwasanya la yura wajhi salah satu anfasin, tidak akan melihat wajahku 3 orang. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, jadi orang yang berani kepada orang tua, orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak akan melihat wajahku adalah watarik li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, orang yang meninggalkan ajaran-ajaranku, orang yang meninggalkan ajaran-ajaran ulama, karena ulama di sini adalah warasatul anbiya, penerus daripada nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wa man lam yusolli alayya
idza dzukirat baina yadayhi, ketika disebut namaku orang tersebut tidak membaca sholawat. Jadi ketika di dalam majelis-majelis manapun kalau asma Nabi disebut, maka kita harus mengucapkan sholawat kepada beliau. Seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendawamkan, mengistimewahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, birrul walidain itu hukumnya wajib, karena banyak hadis yang menerangkan tentang berbaik atau berbakti kepada orang tua. Bahwasanya ridho Allah itu fi ridhol walidain, bahwasanya ridhonya Allah itu adalah di dalam ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah pun ridho kepada kita semua. Ya. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, bersikap baik kepada orang tua dimanapun kita berada. Walaupun orang tua sudah kita tidak ada, kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena termasuk daripada anak soleh, termasuk anak soleh yang termasuk anak soleh adalah orang atau anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, ingat kepada orang tuanya, baik sudah tidak ada ataupun masih ada, tetap didoakan selalu, didoakan kebaikan kepada orang tua kita. Ada suatu kisah ya, bahwasanya berangkat daripada hadis Nabi wa qala alaihi salatu wassalam, man adza walidayhi au adza ahaduhuma ya yadkhulunna, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya, maka dia masuk neraka. Misalkan pada zaman Nabi dulu ya, wa kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yusamma Alqamah. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Wa kana kasirul istihadi azima shadaqati. Jadi sahabat Alqamah ini adalah orang pembesar atau sahabat Nabi yang mana sedekahnya banyak, sholatnya banyak ya, puasa ya rajin, semuanya tidak pernah ditinggalkan, ahli kebaikan, ahli khair sebetulnya. Pada suatu ketika Alqamah ini sakit itu yang memang payah, yang memang sudah sampai nazak, sampai sakaratul maut. Wastadda maradhu. Kemudian istrinya ini menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalat, ya Rasulullah, inna zawji fi naz'i ruhihi. Ya Rasulullah, suamiku di dalam sakaratul maut. Fa aradtu an u'allimaka bi halihi. Menginginkan istrinya Alqamah ini Nabi untuk mengajari baca syahadat kepada Nabi, kepada sahabat Alqamah. Kemudian Nabi Muhammad datang ke rumah Alqamah. Kaifa tarohaluka falam yantik. Ditengok Alqamah ini adalah sudah tidak bisa bicara apa-apa, sudah tidak bisa keluar suaranya pun tidak bisa, tidak bisa bicara apapun, satu atau apapun. Diajari Nabi membaca syahadat pun tidak bisa menirukan, ulang pun tidak bisa menirukan. Kemudian Nabi berkata, Allahu abun, apakah Alqamah ini masih punya ayah? Kemudian sahabat semuanya mengatakan, anna abahu qad mata, sudah wafat Nabi. Wa anna lahu umman, tapi Alqamah ini mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Kemudian Nabi mendatangi ibunya Alqamah. Ya Umma Alqamah, kaifa kana halu Alqamah? Bagaimana keadaan anakmu Alqamah? Kemudian ibunya Alqamah ini berkata, ya Rasulullah,
Alqamah itu anak soleh rajin, kana yasumu wa yatasaddaqu wa yusolli wa kana fa'ilan bil khair. Ya Rasulullah, Alqamah ini adalah selalu menjalankan puasa, bersedekah, sholat, dan selalu menjalankan kebaikan, amal-amal baik. Walakini, tapi saya sakhitatun alaihi, saya benci kepada Alqamah, saya tidak suka kepadanya. Li'annahu kana yuksiru zaujatahu ala ummi, dikarenakan dia memilih istrinya daripada ibunya. Disinilah permasalahan Alqamah. Sesungguhnya kenapa dia tidak bisa mengucapkan syahadat ketika sakaratul maut, sulit mengucapkan kalimat-kalimat syahadat, kalimat tauhid, sulit mengucapkan zikir-zikir ketika dia nazak atau sakaratul maut. Kuncinya adalah ridho Allah atau ridho kuncinya adalah karena ibunya benci kepadanya karena kelakuan Alqamah yang memilih istrinya daripada ibunya. Faqala an-nabi li ba'di asbahi, kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, intolik, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Kemudian kumpulkan kayu, sahabat mengumpulkan kayu, kemudian tidak dibakar Alqamah. Faqalat, kemudian ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, la taf'al biwaladi wa thamrati fuadi. Ya Rasulullah, apa yang hendak engkau lakukan kepada anakku, kepada buah hatiku? Faqala an-nabi, kemudian Nabi menjawab, fa'adzabullahi asyaddu, azab Allah lebih pedih daripada Alqamah dibakar. Inna Allah ta'ala lam yardo illa biridoki, karena sesungguhnya Allah tidak ridho kecuali engkau ridho kepada Alqamah. Walam yakbal sholatahu wa siyamahu wa sodaqahu, Allah tidak akan menerima sholatnya Alqamah, tidak akan menerima puasanya Alqamah, tidak akan menerima sodakohnya Alqamah selagi engkau masih dalam keadaan marah kepada Alqamah. Faqalat, kemudian ibunya berkata kepada Rasulullah, asyhadu wa asyhaduka anni qad raditu alaihi. Kemudian ibunya Alqamah berkata, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Allah dan engkau adalah Rasulullah, saya ridho kepada Alqamah. Dan seketika itu Alqamah bisa mengucapkan syahadat. Seketika itu juga kemudian meninggal. Kemudian dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Kemudian ketika Nabi menguburkan sahabat Alqamah, ini tanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat Muhajirin, kepada sahabat Ansor, bahwasanya ibu itu lebih utama daripada istri. Makanya anak dan semuanya, berbaktilah kepada orang tua kalian, ya, apalagi orang tuanya yang masih hidup, yang sudah tidak ada, doakanlah orang tua kalian. Semoga anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi doa bagi orang tua atau berbagi jimat bagi orang tua kalian. Sejelek-jeleknya orang tua, anggaplah orang tua tersebut sebagaimana Al-Quran yang sudah rusak. Walaupun tidak bisa dibaca Al-Quran tersebut, tetapi kita harus tetap menyimpannya di atas, tidak boleh kita letakkan sembarangan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.